Sobat Rumah Pemilu, kembali lagi bersama kami di Beranda Rumah Pemilu, podcast di mana kita nyamperin teman-teman kita yang ahli soal demokrasi, soal pemilu, dan kita juga akan bahas soal demokrasi, baik itu demokrasi digital, demokrasi keseharian gitu ya Mas Usep ya, dan juga demokrasi elektoral pastinya. Kali ini kita podcastnya di kantor karena kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Haikal di sini yang habis dari Nepal. Jadi pemantau di Nepal ya, Kak Haikal ya. Pemantau pemilu apa Kak Haikal? Mereka itu pemilu parlemennya, House of Representatives. Oke. Ya, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Haikal. Ada aku sama Mas Usep di sini. Oke, kemarin tuh di Nepal berapa lama Mas Haikal? Aku panggil Mas lah nih. Kayak apa banget, sumpah. Oke. Pak Haikal. Kemarin itu aku di Nepal lebih kurang itu 13 hari untuk misinya itu. Jadi mulai dari sampai ke press con untuk interim reportnya itu kurang lebih 13 hari. Oke. Enggak 14 hari ya, kayak lagu Kangen Band. Waduh. Maaf. Cringe ya Bu ya Allah. Kagak ada yang ketawa ya. Perlu dijelasin dulu kenapa bisa mantau di Nepal gitu. Oke. Karena kaitannya sama misi pemantauan apa? Ya, jadi mungkin teman-teman kan udah juga Kausar juga pernah, Nisa juga udah pernah, dan teman-teman lain juga udah pernah. Jadi kan kita itu Perludem itu kan bagian dari atau member dari ANFREL, ASEAN Network for Free Election. Nah, ANFREL itu adalah lembaga di tingkat regional yang menyelenggarakan penelitian, kajian, dan juga mempromosikan pembangunan demokrasi di negara-negara di region Asia, sesuai namanya Asian Network ya. Nah, jadi memang salah satu program rutinnya teman-teman ANFREL itu adalah menyelenggarakan pemantauan yang tentu itu pemantauan yang sifat independen ya, pemantauan internasional di negara-negara di seluruh Asia. Walaupun memang mungkin tidak mencakup negara-negara seluruh Asia keseluruhan gitu ya, cuman ada banyak negara yang sudah di-observe atau dilakukan pemantauan oleh teman-teman ANFREL. Nah, salah satunya di tahun ini tuh ada Nepal. Walaupun ada beberapa negara lainnya kayak kemarin kan sebelumnya udah ngobrol sama Iqbal. Nah, Iqbal di Thailand, lalu kemudian ada di Bangladesh, nah kemudian ini di Nepal. Nah, jadi kemarin teman-teman ANFREL ngajak Perludem dan aku juga dikontak sama teman-teman ANFREL untuk mau nggak ikut nih di pemantauan di Nepal gitu. Karena kan Nepal walaupun ini bukan pemilu regulernya mereka ya, ini bukan pemilu regulernya mereka, tapi karena kita tahu ada kemarin sempat di tahun 2025 itu ada kalau yang atau nama gerakan internasional itu Gen Z Uprising gitu ya di Nepal, atau Gen Z Movement yang kemudian itu menggulingkan pemerintahan sebelumnya, khususnya Perdana Menterinya karena sedang menggunakan sistem parlementer, yang kemudian mereka menuntut ada pemilu pemilu yang dipercepat lah gitu, percepat sebelum jadwal sesungguhnya untuk kemudian dilakukan pemilihan. Ini yang waktu itu rame-rame pemilu lewat Discord bukan sih? Nah, jadi kan itu kan udah sempat ya kemarin pemilu lewat Discord. Jadi di Nepal itu pasca kejadian September 2025 itu mereka sudah sempat memilih Perdana Menteri sementara atau interim Prime Minister. Nah, itu yang menggunakan Discord. Nah, jadi ini juga sebenarnya melurusin ya teman-teman, kalau misalnya ada yang berkembang di Indonesia bahwa wah Nepal berhasil menyelenggarakan pemilu lewat Discord dan sebagainya. Jadi itu tidak kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan untuk seterusnya. Tapi memang mereka menyepakati kita butuh pemimpin sementara, itulah yang kemudian dipilih melalui Discord. Nah, dipilih melalui Discord, namun setelah itu untuk menciptakan atau membentuk suatu pemerintahan yang lebih stabil, yang lebih legitimate, makanya akhirnya mereka menyelenggarakan pemilu di tanggal 5 Maret kemarin. Ini langsung ke jantung pembahasan ini, karena kan pas Haikal mention ANFREL, skala regional Asia, kan banyak tuh negara-negara Asia itu kan. Nah, itu kan berarti punya prioritas negara mana yang dipantau berkaitan sama kualitas demokrasinya gitu. Nepal, dan dulu aku sama
Anissa kan Sri Lanka itu memang negara-negara prioritas dipantau karena kualitas demokrasinya lagi nggak bagus gitu. Nah, jadi kan kalau negara kayak Jepang juga ya mantau pemilunya atau Korea Selatan gitu ya. Korea Selatan gitu ya. Nah, dan menariknya di Nepal ini bukan hanya statusnya yang demokrasinya belum bagus, tapi juga ada konteks tadi ya yang apa Haikal ceritain. Kalau ada gejolak gitu. Ya, kalau di Indonesia sampai efeknya ada istilah dinepalkan. Nah, Iya, itu betul. Itu gimana? Kegambar nggak sih konteks Konteks itu ya. dan bener nggak sih serusuh itu gitu? Iya. Jadi sebenarnya apa ya? Pemilu Nepal sebelum 2026 ini kan di tahun 2022 ya. Itu terakhir mereka pemilu. Ini maksud reguler tadi ya? Yang reguler ya. Mereka berapa tahun sekali? 5 tahun, kalau nggak salah itu 5 tahun. Okay. Jadi memang seharusnya itu tahun depan, bukan tahun ini. Nah, tapi memang ada permasalahan yang kemudian menyebabkan masyarakat ini udah nggak tahan gitu. Dan Prime Minister atau Perdana Menteri yang sebelumnya menjabat, yang digulingkan itu tuh kalau nggak salah udah jabatan keempat yang digulingkan. Jadi sudah cukup lama sebenarnya. Dia sudah cukup lama, sehingga ada keresahan di masyarakatnya terkait dengan good governance sebenarnya. Jadi isu utamanya itu sebenarnya good governance, kemiskinan, literasi, pembangunan di daerah korupsi, dan sebagainya. Ya, korupsi dan termasuk lah itu ya, sebagai macamnya. Jadi itu yang menjadi dasar, kemudian ada pergerakan itu di bulan sekitar Agustus September. Dan itu kan kalau misalnya kita lihat di banyak negara khususnya di Asia ya, itu memang terjadi pergolakan yang cukup masif ya. Termasuk juga di Indonesia kan. Di Agustus kemarin gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi penyebab kenapa pemerintahannya harus diganti lebih cepat sehingga namun yang diturunkan kemarin itu hanya si prime ministernya aja. Parlemennya secara komposisi itu masih ada. Jadi mungkin ini sedikit ya konsep, karena mungkin teman-teman ada yang tidak memahami apa sih bedanya. Mungkin aku gambarin dulu nih bedanya Indonesia dan Nepal gitu ya, karena itu penting. Jadi kalau di Nepal itu mereka menggunakan sistem parlemen. Mereka itu menggunakan sistem parlemen monarki. Jadi pada saat mereka menjadi negara demokrasi ya, sekitar tahun 1950-an kalau nggak salah, itu mereka mengubah dari sistem monarki full itu menjadi monarki demokrasi, monarki konstitusional, lalu kemudian berkembang lagi menjadi parlemen konstitusional. Nah, jadi dulu Nepal itu adalah negara kerajaan yang kemudian berubah menjadi parlemen konstitusional. Nah, jadi mereka itu hanya memilih parlemennya saja. Mereka hanya memilih pun yang akan memilih dipilih secara langsung itu hanya House of Representative-nya atau lower house. Sementara upper house-nya itu dipilih oleh tetap ada ya. Tetap ada, tetapi seperti electoral college dari provinsinya. Gitu. Nah, jadi sehingga itu menyebabkan yang dipilih dalam pemilu itu hanya satu. Untuk di tingkat nasional ya itu hanya satu, yaitu House of Representative saja. Walaupun ada pemilu daerahnya juga masih ada, pemilu daerah itu tetap masih ada. Nah, jadi karena mereka menggunakan sistem parlementer, yang dipilih adalah House of Representative, dan yang akan menjadi kandidat Prime Minister itu adalah kandidat dari partai yang menjadi pemenang atau partai mayoritas di parlemennya. Jadi sistemnya itu ya mungkin ini agak beda ya teman-teman sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita akan memilih presiden kayak 5-5 lah ya. Nah, ya kira-kira gitu, ada konstituante waktu itu ya gitu. Nah, jadi Prime Minister itu dipilih bukan dipilih ya, tapi adalah kandidat yang dicalonkan oleh partai pemenang atau partai mayoritas. Nah, 4 periode sebelum pemilu sekarang itu yang menang ke partai yang si PM-nya digulingkan pada saat kejadian September kemarin. Nah, jadi pada saat kejadian September kemarin, Prime Ministernya digulingkan, akhirnya tapi tidak dipilih dari partai yang ada di parlemen, tapi mereka memilih itu tadi interim menggunakan Discord tadi. Menarik ya. Cukup menarik karena ini ada gejolak, mereka memang ingin menciptakan demokratisasi yang jauh lebih terlepas dari ininya ya, mungkin dalam tanda kutip cengkraman partai gitu, sehingga mereka memilih Prime Minister interimnya itu
bukan dari partai, tetapi dari yang mereka pilih sendiri, yang mereka calonkan sendiri. Nah, setelah itu mereka itu kan lebih kurang di bulan Oktober ya terpilihnya Prime Minister itu, dan di saat itu tuntutannya teman-teman muda di sana atau Gen Z di sana, kelompok Gen Z di sana adalah untuk melakukan pemilu sesegera mungkin untuk mendapatkan pemerintahan yang lebih stabil, gitu ya, pemerintahan yang lebih stabil, yang lebih legitimate, sehingga mereka menuntut untuk kemudian dilakukan di Maret ini, atau kalau karena mereka penanggalannya bukan pakai penanggalan Masehi, di sana itu namanya bulannya itu Falgun, tahun 2082, cuman aku lupa ininya apa gitu, nama hitungan tahunnya. Nah jadi biasanya mereka juga tidak melakukan itu di bulan Maret. Biasanya mereka melakukan pemilu itu di bulan Mei ke Juni. Itu jadi, di stating di tidak di stating di undang-undang, tapi itu menjadi sebuah kebiasaan. Ya, kalau nggak salah itu tidak di stating, tapi itu menjadi kayak 14 Februari ya Valentine. Karena penanggalan mereka itu kan pakai penanggalan beda ya, beda sama penanggalan Masehi. Mereka Valentine Juni. Kenapa kok kayak itu? Mungkin yang udah tidak kesempatan. Kalau teman-teman yang kemarin di Sri Lanka juga, kayaknya Sri Lanka juga ada kalender beda nggak sih? Kalender nasionalnya itu bukan Masehi, pokoknya kan ada beberapa negara di daerah Asia Selatan gitu ya. Itu yang kemudian kalender nasional itu nggak pakai kalender Masehi, dia pakai kalender dia ini lunar gitu. Aku lupa dia lunar. Pokoknya dia itu lebih ini jadi bahas kalender kita deh. Pokoknya ini gitu ya. Kalender tuh Edo mau bahas. Pokoknya itu ya. Ya sama lagi ada Hijriah sama hari ini ya. Cuman mereka menggunakan kalender nasional itu kalender, kalau nggak salah itu penanggalan kepercayaan Hinduisme lah kayaknya, kalau nggak salah ya. Nah jadi memang pemilu kali ini tuh tidak dilaksanakan itu tidak di bulan yang biasanya mereka melaksanakan pemilu. Begitu juga dengan proses persiapannya juga tidak sepanjang pemilu-pemilu sebelumnya, karena hanya dipersiapkan lebih kurang selama 5 bulan gitu dan sebagainya. Nah tapi yang kemudian memang menjadi, kalau tadi ke pertanyaan Kak Uset, terasa nggak sih dampaknya? Menurutku cukup terasa. Karena apa? Karena di dalam pemilu ini, dan ini juga bukan hanya dari pemantauanku aja, tapi dari laporan teman-teman Unfrail ya, laporan yang sudah disusun, bahwa kalau dibandingkan dengan pemilu yang sebelumnya, keterlibatan aktif personal keamanan di dalam pemilu itu jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi, personel yang diturunkan jauh lebih banyak. Bahkan kalau di sana itu mereka ada 3 layer atau 4 layer bahkan 4 layer petugas keamanan. Pertama itu ada namanya election police, lalu kemudian Nepal police, lalu kemudian militer. Belum, sebelum militer ada lagi, dia namanya Armed Police Force atau APF. Jadi itu polisi yang bersenjata, yang dipersenjatai. Lalu yang keempat itu baru Nepali Army. Jadi 4 layer ini itu menjaga. Nah kalau misalnya kalau saat ini kita bandingkan kayak di Indonesia atau mungkin nanti bisa dibandingkan juga di beberapa negara, biasanya kan hanya polisi aja ya, gitu ya. Tapi kalau di sini ada 4 layer. Itu di TPS. Di TPS. Ada 4 layer. Wow. Jadi lingkungan itu bawa senjata 2 orang gitu. Jadi dia tuh pakai kayak kalau misalnya kita pakai bahasa semi militer tuh kayak ring lah ya. Ada ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Nah, ring 1 itu adalah election police. Election police itu adalah petugas keamanan yang direkrut secara ad hoc untuk menjaga proses pemilu. Lalu yang kedua, jadi kalau yang berhadapan langsung dengan pemilih itu adalah election police. Kayak PPK di sini. Beda. Ini polisi. Memang tugasnya pengamanan aja. Bukan yang buat elections-nya. Iya, buat election-nya ya. Jadi mereka direkrut sebagai polisi, teman hanya bertugas di election. Election police itu ad hoc. Jadi itu adalah orang yang pertama kali dihadapi oleh pemilih untuk melakukan pemeriksaan ID, memasuki area polling station, itu adalah election police. Baru yang layer kedua itu baru Nepali police atau Nepal police. Nepal police itu adalah polisi yang memang secara institusi itu institusi negara. Jadi dia bukan ad hoc, dia memang karir, polisi karir.
Nah, baru yang ketiga itu setelah dari Nepal Police ini ada namanya Armed Police Force. Jadi di Nepal itu polisinya ada dua. Dia ada yang sipil dipersenjatai, ada yang memang dia semi militer udah. Dia memang bersenjata dan senjata berat. Nah, Ini gitu. yang bawah Nah, itu serbu kayak gitu. komcat. Beda, lebih tinggi lagi tuh. Dia posisinya lebih tinggi, dia Banyak terpisah banget. gitu dari itu. Jadi Oke. Police Force ini dia ikut menjaga. Jadi yang tiga ini itu ada di dalam lokasi polling station. Oke. Tapi kalau yang di kalau yang dua ada di dalam lokasi polling station, kalau yang Armed Police Force itu biasanya berjaga di luar, tapi kalau dibutuhkan dia bisa masuk ke dalam. Oke. Nah, yang ketiga itu Yang Nepali keempat. Army. Yang keempat adalah Nepali Army. Nah, Nepali Army ini memang tentara bersenjata yang tugasnya adalah patroli. Jadi karena ketika misalnya aku tahu tanyakan ya ke terutama translator atau interpreterku, apakah memang biasanya seperti ini? Kalau untuk keterlibatan APF, Armed Police Force sama Nepali Army itu kali ini jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Karena ada efek tadi itu ya, ada efek ada efek dampak dari bukan kerusuhan ya, Gen Z uprising di September kemarin. Iya. Ayo, yang mana? Saking penasarannya nih. Mas Usep dulu deh. Oh ya. Itu kegambar nggak sih sama hasil pemilunya gitu? Apa yang diharapkan sama Gen Z gitu? Kan tadi kan milih Prime Minister sebelumnya, tapi kemudian itu kegambar nggak gitu? Nah, kalau dilihat jadi kalau aku coba melihatnya itu dari sisi satu dari prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu secara internasional, dan kedua aku coba melihat dari prinsip kebutuhannya mereka gitu ya, dari kebutuhannya teman-teman di Nepal. Kalau dilihat dari prinsip dari prinsip pemilu secara internasional, tentu ini akan jadi satu masalah ya. Ada satu masalah ketika ada involvement dari petugas keamanan, apalagi angkatan bersenjata yang kemudian terlalu besar di dalam proses penyelenggaraan pemilu yang notabene-nya adalah proses administratif sipil gitu ya. Nah, ini memang menjadi catatan. Tetapi ketika kita kaitkan dengan konteks bahwa ada kerusuhan yang terjadi, dan ini perlu digarisbawahi juga karena di dalam proses pemantauan aku nggak punya kesempatan untuk ini karena kita kan ada code of conduct yang harus diikuti dan tidak boleh berasumsi apapun. Tapi ketika ini bercerita sebagai pengalaman aja menurutku, karena ada salah satu permasalahan yang kemudian muncul pasca atau terjadi pada saat Gen Z uprising itu adalah keterlibatan kepolisian. Nah, pada saat itu keterlibatan kepolisian untuk melakukan penembakan dan sebagainya macamnya terhadap demonstran itu menimbulkan distrust, sedikit distrust ya, atau distrust yang cukup terhadap institusi kepolisian di sana, sehingga ada involvement dari Nepali Army atau tentara yang kemudian diharuskan untuk dalam tanda kutip menjaga prosesnya gitu. Nah, jadi ini yang memang menjadi kalau aku melihat menjadi alasan yang paling kontekstual untuk mengapa kemudian layering petugas keamanannya ini menjadi mungkin ya dilihat dari sisi prinsip pelaksanaan pemilu yang demokratis and fair election itu agak sedikit bermasalah gitu karena ada keterlibatan aparat bersenjata, dan bahkan aparat bersenjata itu juga ada di dalam lingkungan tempat pemilihan yang sangat dekat dengan pemilih gitu. Nah, itu kan menjadi satu catatan. Nah, tapi kalau kita lihat dengan kebutuhannya Nepal, pemilunya relatif berjalan dengan sangat baik. Potensi konflik sangat rendah, apalagi jika dibandingkan dengan pemilu yang sebelumnya. Lalu kemudian proses keamanan kotak suara itu bisa lebih terjamin. Lalu kemudian proses konflik horizontal di masyarakat itu relatif tidak ada. Bahkan di daerah atau area yang aku deploy itu adalah salah satu provinsi yang paling besar potensi konfliknya. Dan itu tidak hanya disampaikan melalui kajian, lalu kemudian melalui informasi di sosial media atau di internet, tetapi juga diakui oleh responden ya, oleh kepala kepolisian setempat distrik.
mengatakan itu juga ada potensi yang sangat besar. Namun itu tidak terlihat di dalam hari H dan itu cukup sejalan dengan apa yang dilaporkan di dalam interim report, yang artinya laporan dari berbagai daerah yang dilakukan pemantauan oleh Anfrel itu sesuai gitu. Jadi isu keamanan, lalu kemudian isu konflik, lalu kemudian isu friksi sosial di masyarakat, cenderung itu tidak ada. Nah, itu yang kemudian menurutku menjadi dampak karena adanya petugas ataupun pengarahan aparat keamanan yang cukup masif di dalam prosesnya. Nah, lalu kalau tadi Kak Ucep menanyakan terkait dengan hasilnya apakah sesuai yang diharapkan, kalau berdasarkan respon dari masyarakat, aku bisa mengatakan walaupun ini perlu digarisbawahi bukan bagian dari penilaian pemantauan Anfrel, karena Anfrel tidak pernah melakukan penilaian pemantauan terhadap hasil, tetapi bukan terhadap, tapi dampak dari hasil secara politik, tetapi hanya secara proses saja. Tapi kalau kita melihat dari hasil pemilunya, itu partai progresifnya menang sangat mayoritas, bahkan mungkin di atas 70%. Partai progresif yang kemudian didukung oleh teman-teman muda. Gitu. Jadi partai alternatif yang sebenarnya bukan partai alternatif juga. Partai ini sudah ada, cuman ketika pasca Gen Z movement, partai ini, aku nggak mau sebut nama partainya ya, karena bisa dicari aja di internet, untuk tidak mengganggu, untuk tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas gitu ya. Partai ini, partai yang sudah ada bahkan di pemilu sebelumnya, namun kemudian pasca Gen Z movement, partai ini cukup bertransformasi menjadi partai progresif karena diisi oleh kelompok-kelompok muda. Dan, ini juga aku tadi lupa menjelaskan, sistem pemilihan di Nepal itu dia menggunakan sistem paralel. Jadi 60-40. Jadi 275 anggota House of Representatives, 165 menggunakan sistem FTP, dan 110 lagi menggunakan sistem proporsional representatif dengan daftar tertutup atau daftar partai. Untuk tingkat PR-nya, proporsional representatifnya itu di tingkat nasional. Jadi 110 itu disebar di tingkat nasional dengan memilih suara partai, lalu kemudian 165 dibagi ke 7 provinsi dengan 165 distrik. 165 konstituensi. Gitu. Jadi partai progresif ini, aku belum lihat lagi hasil terbarunya, tapi mereka menang partai mayoritas dan calon PM-nya menjadi PM terpilih, dan mereka menjadi partai dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, suara mayoritasnya jauh lebih tinggi karena mencapai lebih dari 60% yang mereka dapatkan. Jadi kalau itu berbicara soal hasilnya. Kalau tadi kan disebutin kalau misalkan ada election police yang mana dia ngecek registrasi dan lain-lain. Nah itu sebenarnya kalau di kita kan ada namanya KPPS. Nah di sana tuh KPPS-nya emang dari KPU-nya kah atau gimana? Kalau misalkan pengalaman gue di Sri Lanka kemarin itu KPU-nya atau petugas KPPS-nya itu mereka dari ASN gitu. Nah kalau di sana tuh gimana? Ya jadi mungkin aku bahas dari tingkat nasionalnya dulu ya, ICN, Election Commission of Nepal. Itu bahkan diisi juga, jadi gini, dia itu terdiri dari, kalau di Indonesia kan semuanya independen, semuanya dipilih melalui proses pengisian jabatan. Nah kalau di sana itu bahkan ada wakil partai. Jadi ini sama kayak waktu KPU 99 ya, ada wakil partai di dalamnya, mix jadinya, ada masyarakat sipil, ada wakil partai. Kelembagaannya mirip sama di Indonesia, mereka di state di dalam konstitusi, sehingga mereka adalah lembaga independen yang berdasarkan atau memiliki dasar legalitas konstitusional, namun bukan merupakan lembaga tinggi ataupun bagian dari rumpun kekuasaan yang tiga. Nah, lalu kemudian di bawahnya mereka ada namanya provincial electoral province electoral office atau province electoral officer, pokoknya KPU daerah lah ya, KPU provinsi itu juga merupakan bagian dari ICN. Kalau kemudian di tingkat distrik itu juga merupakan bagian dari ICN. Jadi
ini agak sedikit beda dengan kita. Kalau di kita kan itu jelas ya nasional, provinsi, kabupaten, kota. Kalau di sana itu nasional, provinsi, distrik, di bawah distrik itu ada municipality atau bahkan lokal. Nah, jadi mereka ada 4. Walaupun kalau misalnya aku lihat dari besaran wilayah, lalu kemudian kemiripan dengan KPU kita, sebenarnya local election ini lebih mirip ke PPK, ke kecamatan. Walaupun dia bisa melingkupi lebih dari satu kecamatan, gitu ya. Nah, jadi sampai ke tingkat distrik itu semuanya petugasnya berasal dari ICN. Adalah artinya dalam artian petugas karir gitu ya, bukan ad hoc. Nah, kalau untuk local election itu baru dia ad hoc. Local officer itu diambil juga dari ASN, dari governmental officer. Nah, namun di samping ada tadi kan udah 3 tuh KPU-nya ya, ada juga namanya itu return officer. Jadi return officer itu diambil dari district court. Jadi dari district court, district court apa ya namanya court pengadilan distrik. District court, jadi diambil dari situ. Dia setiap distrik itu punya satu return officer. Buat perselisihan hasilnya. Iya, betul. Nah, jadi proses apa namanya proses penyelenggaraan pemilunya itu untuk tingkat nasional, khususnya untuk yang PR itu diselenggarakan oleh ICN, lalu kemudian kalau untuk distrik itu dan konstituensi itu diselenggarakan secara apa namanya bukan otonomi sih, cuman hierarkis ke bawah sampai ke tingkat distrik. Lalu kemudian untuk tingkat local electionnya itu, local election officer itu ada satu office di setiap konstituensi. Jadi kalau misalnya satu distrik ada 4 atau 6 konstituensi, maka akan ada 6 local election yang berbeda, local election officer yang berbeda. Nah, dan proses penghitungan itu dilakukan di local election officer. Nah, jadi cuman nanti mungkin proses penghitungan bisa di bagian yang selanjutnya, tapi yang jelas adalah kalau untuk ad hoc-nya itu diambil dari pejabat apa? ASN lah gitu ya bahasanya, ASN atau governmental officer. Itu sampai ke petugas di TPS. Sorry, mastiin kalau yang di nasionalnya itu dia mix antara mandiri sama partai. Ada komposisi partai di sana. Partai ini partai peserta atau partai parlemen? Nah, itu aku kurang clear, tapi yang jelas ada komposisi partai di sana. Tapi seperti itu partai parlemen, bukan partai peserta. Dia ada berapa partai peserta pemilu sih kemarin itu? 15. Tapi di sana diperbolehkan independen. Independennya tapi jadi grup ya? Gitu ya? Ketika masuk ke parlemen dia jadi grup. Tapi kalau ketika pemilihan dia sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri gitu. Nggak dikelompokin gitu jadi grup. Dia cuma disebut independen aja gitu. Di surat disebut independen. Terus kemarin gimana? Ada yang dapat suara nggak tuh yang independennya? Kalau yang udah kelihatan memang kemarin dari ini ya, dari apa namanya FTTP ya, sistem FTTP karena yang dihitung dua kan FTTP. Kalau di daerahku nggak ada, daerah yang kupantau nggak ada. Memang dia calon dari partai gitu ya, meskipun. Walaupun di pemilu-pemilu sebelumnya cukup banyak sebenarnya yang independen yang lolos. Mau clearin ya. Berarti yang independen ini cuma buat yang FTTP aja FTTP kan? aja, ya. Nggak mungkin dong. Gimana ya, gitu kan? Nggak kayak 55 ya. Iya. 55 kan ada pertualangan buat berantem lawan partai. Jadi dia hanya di FTTP aja. Cuman orang Jawa yang bisa. Iya ya. Agak rasis ya, Pak. 55 ada individu calon dan menang. Jadi gitu. Jadi dia petugasnya itu sampai di tingkat TPS itu dia ada pokoknya mulai dari tingkat local election sampai tingkat TPS itu dia ad hoc diambil dari pegawai pemerintahan. Biasanya kebanyakan tuh dari guru, guru-guru sekolah negeri gitu misalnya. Dari Silangga. Iya. Kayaknya nggak berbeda beda ya kayaknya. Iya betul. Kal mau nanya juga tadi kan ngomongin ada court apa di district court. District court itu buat melakukan menyelesaikan perselisihan hasil salah satunya. Nah,
kalau misalkan case-case kemarin tuh ada nggak sih yang kesana terus banyak atau enggak, dan pelanggarannya ada nggak yang kayak misalnya money politics gitu, gimana di sana? Nah, jadi ini memang agak menjadi pertanyaan yang bahkan juga di teman-teman Anifral tuh agak menjadi catatan sebenarnya terkait dengan enforcement dari Code of Conduct-nya. Nah, jadi proses law enforcement dari Code of Conduct itu dilakukan melalui komite. Komite yang dibentuk itu isinya di dalamnya ada ICN, ada petugas keamanan termasuk di sana ada Ampolis, Polis, IPF dan juga Army, lalu kemudian Chief District Officer, ya, Chief District Officer, dan kemudian itu District Court di dalamnya. Ini kayak Gakumdu gitu. Lebih kayak Muspida sih sebenarnya. Muspida gitu ya, Muspida di distrik itu yang kemudian melakukan pemantauan itu. Nah, tapi berdasarkan catatan, mungkin aku bisa gambarkan di daerah yang aku deploy aja ya, khususnya itu konsisten tidak ada pelanggaran yang disampaikan. Laporannya ada, tapi itu pelanggarannya minor lah ya, pelanggarannya minor. Dan itu juga disampaikan juga di laporan interim, pelanggaran Code of Conduct itu relatif adalah pelanggaran minor. Misalnya penggunaan speaker, lalu kemudian pemasangan alat peraga kampanye kayak bendera, atau kemudian banner yang tidak sesuai dengan, di sana nggak ada baliho. Jadi di sana baliho itu dilarang. Banner itu ukurannya 1x1. Ada ini nggak yang stiker ditempel tiang listrik itu termasuk untuk stiker, ya kan, pamflet dan segala macamnya. Tapi kalau pelanggaran yang sifatnya mendasar dan juga substansial, relatif tidak ditemukan. Tidak ditemukan dalam artian bahwa tidak ada laporan dan tidak ada penindakan. Meskipun kita harus satu yang harus digarisbawahi adalah enforcement terhadap Code of Conduct ini atau hukuman terhadap pelanggaran Code of Conduct ini juga tidak begitu jelas dituliskan dalam Code of Conduct, dan relatif cukup berbeda dibanding Indonesia. Kalau Indonesia itu kan aturan terhadap larangan kampanye itu sangat detail, ya, cukup detail gitu ya, sehingga untuk melihat apakah pelanggaran itu terjadi relatif lebih mudah. Nah, kalau di sana itu agak sedikit sulit sebenarnya untuk melihat itu, termasuk misalnya berkaitan dengan privasi. Ya, misalnya terkait dengan privasi, lalu kemudian terkait dengan politik uang dan sebagainya. Ya itu hanya larangan itu saja, tidak boleh A, B, C, dan D misalnya. Tapi bentuknya seperti apa dan sebagainya itu tidak detail dijelaskan. Nah, oleh karena itu memang menurutku itu jadi satu catatan yang kemudian ke depannya mungkin itu yang menjadi salah satu yang perlu diperbaiki gitu kan. Terkait dengan penanganan atau tindak lanjut terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Nah, tapi apakah informasinya ada? Ada, namun cukup minim. Minimnya maksudnya adalah bahwa dari seluruh responden itu relatif kecil, mungkin di bawah 20% yang kemudian mengakui adanya indikasi politik uang, lalu kemudian abuse of state resource, gitu ya, penggunaan mobil dinas dan segala macam. Itu ada, tetapi memang bentuknya tidak konkret. Gitu. Seperti contohnya money politik. Money politik itu tidak langsung, atau bahkan kami sulit untuk menemukannya secara langsung karena cukup cukup tidak terlihat kasat mata. Gitu. Nah, tapi ada juga informasi yang mengatakan seperti misalnya ada calon atau kandidat yang kemudian menyelenggarakan satu kegiatan lomba di sana, karena salah satu olahraga yang paling terkenal itu kan kriket ya, lomba kriket, lalu kemudian tetapi berkampanye di dalamnya dengan menawarkan sesuatu hal, ada hadiah. Jadi bentuk-bentuk indirect money politik itu masih cukup kental, bukan cukup kental, cukup bisa didapatkan informasinya, tetapi secara keseluruhan kalau misalnya menggunakan kuantitas dari informan, relatif mayoritas itu mengatakan tidak ada bentuk itu. Nah, cuman ada satu masalah yang kemudian itu memang cukup terkonfirmasi di banyak titik, yaitu penggunaan atau pengikutsertaan anak di dalam kampanye.
Nah itu cukup konsisten jawabannya karena aku menemukan itu lebih dari satu kelompok responden, artinya ada organisasi masyarakat sipil, ada pemilih dan sebagainya yang kemudian mengkonfirmasi hal itu bahwa ada, dan itu juga aku juga melakukan mengkonfirmasi langsung dengan melihat langsung buktinya bahwa memang ada banyak kegiatan kampanye yang mengikutsertakan anak, padahal itu sudah dilarang. Kalau polisi sama army-nya cawe-cawe enggak? Nah, kalau berdasarkan responden, berdasarkan informasi terima, relatif hampir semuanya mengatakan bahwa mereka percaya tidak ada apa namanya masalah netralitas dari penyelenggara. Itu isu yang kuat di Indonesia belakangan ya, tapi memang itu juga jadi standar kualitas pemilu ya. Betul. Itu jadi pertanyaan standarnya. Unfair ya. Pemantauan. Nah, itu tidak terlihat dan di hal yang sama juga responden juga mengatakan bahwa mereka percaya. Jadi ketika ditanya misalnya seberapa tingkat kepercayaan responden terhadap hasil pemilu, jawabannya itu selalu di atas 90%. Dan tingkat kepercayaan terhadap penyelenggaranya juga di atas 90%. Gitu. Kalau tadi ini nih pemilu yang di endorse sama Gen Z gitu ya. Apakah pengoptimalan media Gen Z kayak medsos atau di ranah digital tuh signifikan atau emang dioptimalin sama teman-teman peserta atau pemudanya? Jadi satu hal yang kemudian juga menjadi catatan di dalam proses pemantauan atau observasinya Unfair kali ini terkait dengan pemantauan sosial media itu nggak jadi satu komponen. Jadi kami memang tidak, kalau mungkin di teman-teman kayak di Sri Lanka dan juga waktu di Indonesia kemarin itu salah satu yang cukup dilihat kan itu ya. Nah tapi mungkin salah satunya mungkin karena keterbatasan waktu sehingga karena kan persiapannya cukup mepet ya untuk yang Nepal ini, sehingga itu tidak jadi salah satu komponen observasi yang dilakukan oleh Unfair. Nah tapi karena di dalam proses diskusi dengan responden, dengan informan, itu juga aku sering kali memasukkan pertanyaan terkait dengan itu. Memang masalah disinformasi dan misinformasi itu termasuk juga penyalahgunaan AI itu menjadi salah satu masalah utama di sosial media. Itu jadi salah satu masalah utama di sosial media. Medsosnya apa? Yang paling banyak? Facebook, Instagram, itu yang paling banyak di sana. TikTok, Facebook, Instagram, TikTok. Gitu. Nah, jadi tapi tetap ya selalu bahwa sosial media itu akan selalu menjadi pisau bermata dua menurutku, karena berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan, di satu sisi sosial media itu juga menjadi salah satu sumber informasi utama dari teman-teman terutama Gen Z dan juga bahkan tidak hanya Gen Z tapi juga kebanyakan informan yang berasal dari organisasi masyarakat sipil ataupun pemilih itu mengatakan bahwa ya sosial media menjadi salah satu sumber utama gitu. Walaupun permasalahan berkaitan dengan disinformasi dan juga penyalahgunaan atau misuse dari AI itu juga menjadi salah satu masalah yang cukup krusial di dalam proses pelaksanaan pemilunya. Biasanya nyasarnya ke siapa sih? Ke penyelenggara kah atau ke sesama partai politik peserta? Nah uniknya adalah yang disasar ini sesama peserta. Jadi saling serang gitu dan kemudian cukup kalau dari informasi yang didapatkan itu cukup membuat kebingungan juga sebenarnya dari pemilih untuk menerima informasi mana yang benar dan mana yang salah. Meskipun nah ini yang menjadi kalau aku lihat sepertinya tindakan untuk menghindari atau kemudian mencegah dan juga memperbaiki potensi-potensi disinformasi dan desinformasi itu kebanyakan memang inisiatifnya berasal dari teman-teman masyarakat sipil. Karena kelompok-kelompok Gen Z itu melakukan penyaringan. Jadi mereka itu mencoba untuk mendapatkan banyak informasi dari sosial media, mereka saring baru kemudian mereka sebarkan kepada komunitas. Nah, itu yang menjadi menurutku salah satu menjadi catatan cukup baik adalah masyarakat memiliki antusiasme yang sangat tinggi, termasuk untuk kemudian melakukan kerja-kerja voluntary untuk melakukan pendidikan kepada masyarakat komunitasnya. Nah, voter turnout itu kemarin belum keluar ya sebenarnya karena
belum dilihat, proses penghitungannya belum selesai. Tapi kalau nggak salah itu sekitar 60-70%. Oh, oke. Nah, catatannya ini catatannya Kak Usep. Ini catatannya. Salah satu yang menyebabkannya adalah karena mereka nggak punya overseas election. Oh. Mereka nggak punya pemilu luar negeri. Nah, itu menyebabkan pekerja, pelajar yang warga negara Nepal tapi berada di luar negeri yang tidak sempat untuk balik itu nggak bisa memilih. Jadi voter turnout itu bukan masalah ketidakinginan, antusiasmenya sangat tinggi, tapi masalah berkaitan dengan tidak adanya overseas election. Dan juga masalahnya adalah lokasi antara rumah dengan TPS atau polling station itu di beberapa daerah relatif cukup jauh, terutama di daerah yang dia hilly area atau area pegunungan. Karena kita tahu ya itu cukup berbeda ya, gitu dengan Indonesia. Ini mau nyoblos tuh naik gunung nih. Iya kan gitu. Nyoblos hiking dulu mereka. Gitu. Nih kalau pertanyaannya bener loh. Best practice-nya apa nih kalau kita mau belajar dari Nepal atau apa yang bagus diterapin di Indonesia? Salah satu yang paling menurutku paling bagus itu memang akhirnya berasal dari teman-teman masyarakat sipil sebenarnya. Antusiasme pemilih, lalu kemudian bagaimana kemudian pemilih punya kesadaran untuk mencari informasi dan menyebarkan informasi ke sesama pemilih. Itu sangat penting sekali. Dan itu menunjukkan bahwa walaupun ya itu mungkin ada efek dari ini adalah pemilu yang dilaksanakan pasca terjadinya upaya gerakan sipil gitu ya. Tapi yang jelas itu membawa dampak yang sangat baik, terhadap proses. Dan balik lagi, mungkin karena ini adalah pemilu yang diselenggarakan pasca gerakan sipil, maka kecenderungan untuk bagi penyelenggara untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh itu jauh lebih tinggi. Gitu. Jadi potensi kecurangan dan sebagainya itu relatif bisa ditekan. Tapi balik lagi bahwa karena ada kondisi yang cukup berbeda antara pemilu di Nepal mungkin dengan pemilu negara lain, karena pemilu negara lain dilaksanakan secara reguler di waktu yang memang sudah seharusnya, tapi Nepal menyelenggarakan pemilu di waktu yang lebih cepat dibandingkan jadwal mereka menyelenggarakan pemilu. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan kenapa kemudian penyelenggaraan pemilunya relatif sangat antusiasnya sangat tinggi, euforianya cukup tinggi, dan kemudian terdapat proses penggalian informasi yang juga cukup dalam yang dilakukan oleh pemilih gitu dibandingkan dengan mungkin pemilu di beberapa negara. Aku ngambil contoh salah satunya misalnya di Indonesia gitu ya. Kepedulian pemilih untuk mengetahui siapa calonnya, kepedulian pemilih untuk mengetahui bagaimana latar belakang partai itu sangat tinggi di pemilu Nepal kali ini karena mereka punya kesadaran bahwa mereka harus memilih dengan benar untuk memperbaiki apa yang menjadi masalah. Mungkin satu pertanyaan penutup ya Haikal ya. Dari selama pemantauan di Nepal itu apa sih kesannya selama di sana? Boleh dari pemantauannya atau kayak di sana enak ya makanannya, minumannya seru gitu ya. Boleh. Ini pertanyaan yang jebak ya sebenarnya. Ya, Nepal itu adalah negara yang punya dua sisi. Baik secara teritorial maupun secara budaya. Jadi Nepal itu ada kalau memang bahkan diakui dengan teman-teman interpreter ya dan atau orang lokal di sana. Nepal itu terdiri dari daerah pegunungan dan juga daerah lembah atau daerah datar. Jadi ada terai area, ada hilly area. Nah, di antara kedua ini itu menunjukkan aku mau coba mengambil dalam konteks politik di sana. Ini cukup menunjukkan ada sedikit, bukan sedikit bahkan, ada cukup menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Bagaimana kemudian proses politik yang terjadi di daerah pegunungan itu berbeda dengan proses politik yang terjadi di daerah daerah datar lah gitu ya, dataran tinggi dan juga dataran rendahnya. Dan itu juga terpengaruh oleh persebaran etnis. Nah, kalau di daerah yang kemudian menuju dataran tinggi, itu kebanyakan etnisnya
itu etnis Mongolian gitu ya, yang kemudian mirip dengan Cina, mirip dengan Mongolia gitu, yang berada di dataran Tibet gitu. Nah, sementara di daerah di sini. itu Tebet. Maaf. Nggak kuat. Terus lanjutin Tibet aja Timur, kamu. Tibet Barat ya. Terus kalau di daerah bawah itu, Ada Warmo juga. yang bagian selatan ya, mungkin ke sana sih, Lanjutin aja. yang jadi ke selatan itu punya kedekatan dengan India. Dengan daerah Asia Selatan lainnya kayak Sri Lanka, Bangladesh dan segala macamnya. Jadi persebaran ini mempengaruhi juga bagaimana kemudian proses politik itu berjalan. Jadi kenapa sih? Termasuk juga kalau misalnya bicara soal makanan nih. Kalau soal makanan gak ada warmo di sana, kan Tebet, Tibet. Saya Kuat aku. ini kenapa sih pada puasa ya mikirnya warmo gitu. Sekarang udah jam 1 ya, kita lapar ya. Nah, jadi itu cukup membedakan posisi di antara kedua daerah tersebut. Jadi kalau melihat Nepal itu bisa membagi antara utara dan selatan. Kamu dulu kemarin di Aku di daerah mana? selatan. Aku di daerah provinsi yang bahkan aku tuh kemarin ngelihat perbatasan antara Nepal sama India. Joget. Enggak gitu. Kenapa harus joget? Kan nggak harus joget. Stereotype sih. Parah deh stereotip dia. Dia pasti bisa. Nah, jadi itu juga berpengaruh sama kulinernya. Oke. Kalau di daerah selatan, kulinernya itu mirip sama kuliner India. Contohnya Ada panipuri, ada kari gitu-gitu. Makanan itu mirip sama India. Tapi kalau di daerah yang atas, ya ada juga yang mirip, cuman lebih variatif. Oke, makasih ya Haikal ya. Kemudian nggak jadi bahas kuliner. Iya, makin lapar ya berarti ya. Oke, makasih banyak Haikal udah thank you, sharing-sharing Kak. di Beranda Rumah Pemilu. Semoga nanti main-main lagi ke beranda kita ya, Mas Usap ya. Cerita apa lagi saya nanti kalau main ya? Nanti pemantauan di negara lain lagi. Ya, nanti soalnya yang paling dekat kalau nggak salah itu tahun ini pemilu yang sudah ditunda lebih kurang 4 tahun. Pemilu Bangsa Moro. Filipina ya? Iya, Filipina. Oke. Ya, nanti kita Mungkin ngobrol-ngobrol kita lagi diajak, ada ya. yang diajak Semoga lagi, ya. Daripada ada yang diajak ya, mudah-mudahan ya. Nanti Filipina ya. biar mampir ke Beranda Rumah Pemilu Iya. gitu ya. Oke, makasih teman-teman udah menyaksikan ngobrol-ngobrol kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Beranda Rumah Pemilu. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya teman-teman. Dadah. Dadah.